Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat. Baiklah, anak-anak ibu semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa anak ibu yang mau maju ke depan untuk memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Baik, Syakira, silakan Syakira maju ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ibu mau lihat kehadiran anak-anak ibu. Sekarang ibu absen dulu ya. Tolong dijawab. Baik, Bu. Marihan Mestia. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Al-Fatih. Hadir, Bu. Ya. Al-Fadilah. Hadir, Bu. Ya. Nafisatul Al-Fahmi. Hadir, Bu. Iya. Syakira Lea. Hadir, Bu. Iya. Amanda. Hadir, Bu. Rodatul Mawirah. Alhamdulillah hari ini anak ibu hadir semua. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita coba mengingat kembali materi pada minggu yang lalu. Masih ada anak-anak ibu yang ingat tentang materi kita yang lalu? Makasih, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, coba. Opa, tentang apa kita minggu yang lalu? Tentang anak soleh indah saling menghargai. Baik, tentang anak saleh, indahnya saling menghargai. Tepuk tangan dulu. Sudah mempelajari anak saleh. Ada nggak yang bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku anak saleh? Saya, Bu. Baik, siapa Al-Fadilah? Siapa Al-Fadilah? Contohnya berbakti kepada kedua orang tua. Iya, baik, apa lagi? Rajin beribadah. Iya, apa lagi? Rajin mengaji. Mengaji. Rajin belajar. Iya, alhamdulillah masih ingat. Itu contoh-contoh dari anak saleh. Beri aplaus untuk Al-Fadilah. Nah, minggu yang lalu sudah tentang anak saleh. Hari ini kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu tentang perjuangan Rasulullah mengenai kisah Fathul Mekkah. Tentang kisah Fathul Mekkah.
Nah, adapun tujuan kita mempelajari kisah Fathul Mekah, yang pertama adalah Meyakini peristiwa Fathul Mekah dan haji wada dengan benar. ya, mempelajari, meyakini peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Kemudian membiasakan Perilaku yang pantang, menyerah sebagai penting, kasih fakta Fathul Mekah dan haji wada dengan benar. ya, kemudian Menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Mekah dan haji wada dengan benar. kemudian Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathul Mekah dan haji wada dengan tepat. Menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathul Mekah dan haji wada dengan tepat. yang terakhir menghubungkan peristiwa Fathul Mekah Dan haji wada dengan perilaku terpuji sehari-hari dengan benar. Nah, itu tujuan kita mempelajari kisah Fathul Mekah. Mekah. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, ada anak-anak ibu yang sudah mengetahui tentang salah satu perjuangan Nabi Muhammad SAW? Sudah. Alhamdulillah, berarti anak ibu lebih pintar dari ibu, sudah tahu tentang kisah perjuangan Rasulullah. Itu salah satunya adalah yang baru kita baca adalah peristiwa Fathul Mekah. Kemudian apakah anak-anak ibu tahu kisah Fathul Mekah adalah salah satu perjuangan Rasulullah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Baik, tentang kisah Fathul Mekah. Kita belajar tentang kisah Fathul Mekah dan apa sebab-sebabnya. Silakan dilihat di papan tulis. Silakan dibaca dalam masing-masing dibaca. Kisah istimewa Fathul Mekah. Ya, baca masing-masing dalam Pada bulan Zulhijjah tahun 6 Hijrah, Rasulullah bersama kisah istimewa Fathul Mekah. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tetapi kaum Quraisy bersegera
nanti akan Ibu kirimin, silakan dilihat masing-masing nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Tentu sehat semua kan? Baiklah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita tentang meneladani perjuangan Rasulullah pada kisah Fathul Makkah. Kisah istimewa Fathul Makkah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi pemuka Quraisy bersikeras tidak menginginkan Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah, maka terjadilah perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini, kecuali pada tahun ini. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari Tuhan kaum Quraisy pada Nabi Muhammad SAW supaya dikembalikan, tapi kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin dan kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan. Kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian tersebut. Kaum Quraisy membantu Bani Bakr menyerang Bani Qudamah yang telah masuk Islam hingga mengakibatkan korban jiwa. Setelah kaum kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah segera menyiapkan 10.000 orang pasukan untuk membela Rasulullah dan membantu Bani Quraisy. Pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Pada peristiwa Fathul Makkah, tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan pada akhirnya masuk Islam dan disusul para pembesar dan rakyat kaum Quraisy yang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Nabi Muhammad memasuki kota Makkah, beliau kemudian yang pertama menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Yang kedua memerintahkan Bilal Rabah untuk memandangkan azan di atas Ka'bah. Yang ketiga, Rasulullah memaafkan dengan tulus segala perlakuan yang dilakukan oleh Quraisy. Yang keempat, peristiwa kemenangan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 1-2. Nah, setelah kita melihat tadi hasil penampilan di papan tulis, anak-anak Ibu apakah sudah paham tentang peristiwa Fathul Makkah ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah? Sekarang Ibu akan membagikan anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan materinya. Ini LKPD-nya dan sekarang dibagi dulu LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini LKPD untuk kelompok A dan ini LKPD untuk kelompok B. Kemudian ini ada materinya untuk berdiskusi selama pelajaran kita berlangsung. Ini berdiskusi dengan anggota kelompok. Adapun tugas dari kelompok masing-masing adalah setelah anak Ibu membaca
siap 15 menit? Ya. Baik. Bagaimana kelompok B siap 15 menit? Ya. Siap, baik. Silakan kita mulai berdiskusi untuk membuat rangkuman tentang kisah Padunuka. Sekarang Ibu bagikan kertas tempat menulis. Menulisnya. Tadi. Ini materinya. Lihat di materi, kemudian berdiskusi sesuai nama anggota kelompok untuk menulis. Silakan, sudah bisa dikerjakan. Ya. Sudah. Sudah bisa dikerjakan? Yang lain berdiskusi, jangan kerja sendiri karena kita kerja kelompok. Anggota kelompoknya harus aktif. Mau gimana, Bu? Naik kata.
Khuza'ah mengajukan kepada Rasulullah SAW. Fataul adalah bahasa Arab yaitu membuka, sedangkan Mekah adalah kota suci umat Islam. Segera mengetahui terbunuhnya beberapa orang dari Bani Khuza'ah oleh Bani Bakar, dan mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Mendengar pengaduan Bani Khuza'ah, Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan menaklukkan Mekah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pesan pada kaum Quraisy. Kaum Quraisy, 1. Kaum Quraisy membayar diat atau denda. 2. Kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Akab. 3. Kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Hal ini berarti kaum muslimin akan menyerah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A. Bagaimana kelompok B? Apa yang disampaikan oleh kelompok A? Bagaimana? Sudah baik? Sudah betul? Sudah benar? Sudah betul. Ada yang lain? Ada tambahan kira-kira dari kelompok B? Tidak ada. Berarti yang disampaikan oleh kelompok A tadi sudah tepat? Sudah tepat? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok B. Silakan maju kelompok B, sementara kelompok A memperhatikan mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok B. Silakan maju. Siapa perwakilan dari kelompok B? Ya, silakan maju. Kelompok B, kelompok A, silakan diperhatikan. Saya akan membacakan hasil dari kelompok E. Pembebasan kota Mekah dilakukan pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Rasulullah berpesan kepada pasukannya agar tidak melakukan pertempuran dan jangan sampai meremehkan dalam mencari mereka terpaksa. Secara Islam dibagi menjadi 4 divisi. Divisi pertama dipimpin oleh Zubair, divisi Mekah adalah sejarah. Divisi kedua oleh Khalid, divisi Mekah adalah komandan. Divisi ketiga oleh Sa'ad, divisi kota Mekah adalah terakhir oleh Abu Ubaidah. Bersama Rasulullah memasuki kota Mekah dari arah barat laut.
tugas kelompok, kita akan berakhir pelajaran kita. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita ambil beberapa hikmah dari meneladani kisah Fathul Mekah. Yang perlu kita ini bahwa yang pertama meyakini bahwa peristiwa Fathul Mekah itu ada. Dengan kita belajar ini kita meyakini bahwa peristiwa Fathul Mekah itu ada. Yang kedua, kita meneladani perjuangan Rasulullah yang pantang menyerah. Kita sebagai siswa, kita sebagai murid di sekolah wajib kita teladani, yaitu dengan cara berjuang, belajar lebih giat demi mendapat nilai yang bagus, baik. Kemudian yang ketiga adalah memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang baik, tidak mengenal lelah. Di saat ada tugas belajar, tugas mata pelajaran, tidak pernah menyerah. Dan belajar terus supaya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup, kita akan untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas kepada anak Ibu untuk membaca pelajarannya tentang pelajaran ke depan tentang adalah manusia adalah sebagai khalifah. Minggu depan anak Ibu dibaca tentang manusia sebagai khalifah untuk kita belajar minggu depannya. Jadi hari ini sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kedua orang tua dan keselamatan dunia akhirat. Mari anak-anak Ibu berdoa. Tangan di atas semua, baca dulu doa untuk kedua orang tua, karena orang tua kita sudah mendidik dan membesarkan kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulai 1, 2, 3. Dengan doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Maka dengan berakhirnya doa, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kalau ada umur panjang, minggu depan kita sambung lagi pelajaran ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.